Halo sahabat kualitatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Curhatan Riset Kualitatif. Sahabat-sahabat kualitatif yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya kembali untuk berbagi dengan sahabat semua, tentu di ranah kualitatif ya sahabat. Dan atensi saya semoga sahabat kualitatif semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia dalam menjalani hari-hari kekinian ini. Baik sahabat kualitatif, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi terkait dengan topik yang berkenaan dengan bagaimana menulis bab 3 untuk penelitian kualitatif. Nah, inilah kira-kira yang akan saya sharing pada kesempatan hari ini. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat kualitatif yang merasa konten dalam channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya, gratis loh. Dan jangan lupa juga beri like dan komentarnya ya, agar kalian selalu mendapat update video menarik seputar penelitian kualitatif dari channel ini. Oke sahabat kualitatif, mari kita lanjutkan pembahasannya. Sahabat kualitatif semua yang berbahagia, memang terkadang kita selalu diperhadapkan pada hal-hal yang rumit untuk kita pahami, yang kadang itu menjadi kendala tersendiri bagi kita untuk melakukan aktivitas kita, terutama ketika kita akan melakukan penelitian ya sahabat semua. Nah, biasanya memang ini terjadi, biasanya terkait dengan naik turunnya mood, naik turunnya emosi, yang itu mempengaruhi kita untuk kelancaran di dalam melakukan penelitian kita. Nah, dalam hal ini tentu dalam menyusun proposal kita ya sahabat kualitatif. Nah, di bagian 3 atau di bab 3 ini saya ingin bercerita tentang bagaimana kita menyusun narasi-narasi yang ada di lingkup bagian 3 ini atau di bab 3 ini. Yang pertama tentu sahabat kualitatif, kalau kita bandingkan dengan riset-riset di positifis atau di kuantitatif, memang tentu akan berbeda ya bab 3 ini. Nah, sementara kalau di kualitatif sendiri, bab 3 atau bagian 3 ini akan kita isi dengan tahapan-tahapan bagaimana kita melakukan penelitian. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin di video saya sebelumnya, bahwa penelitian kita itu sangat tergantung pada tujuan yang akan kita hasilkan atau yang akan kita capai di dalam penelitian. Nah, karena itu di bagian 2 sudah saya berikan penjelasan sedikit terkait dengan bagaimana kita mengisi atau menulis bab 2. Nah, tentu bab 3 yang saat ini saya sharing ini ya tetap sama, ada kaitannya dengan bab 2 ya, seperti sudah saya sampaikan kemarin. Dan bab 2 ada kaitannya dengan bab 1, terutama di tujuan penelitian. Nah, bab 3 ini sama ya sahabat, seperti halnya di bab 2 ya. Nah, karena itu ketika bab 2 sudah kita tentukan apa metode yang kita pakai, maka bab 3 itu tinggal menjelaskan bagaimana secara detail ya metode itu akan kita lakukan. Nah, itu sahabat yang perlu sahabat garis bawahi. Jadi di bab 3 ini kita
menjelaskan secara baik, secara rinci terkait langkah-langkah serta tahapan-tahapan yang akan kita lakukan pada saat melakukan penelitian. Dengan apa? Dengan metode yang sudah kita pilih sebagaimana sudah kita tuliskan di bab 2. Nah, langkah-langkah itu tentu harus kita declare dia sehingga mudah dipahami oleh siapa saja, terutama oleh penguji dan pembimbing kita, sehingga kita tidak diragukan lagi dalam melakukan penelitian, ya sahabat. Yang berikutnya, sahabat juga perlu mendeklar terkait dengan situs penelitian. Nah, itu ya sahabat. Jadi situs penelitian itu juga penting kita declare di bab 3 ini ya. Situs penelitian itu kata lainnya seperti tempat penelitian ya sahabat. Jadi kira-kira kalau di penelitian positivis itu lokasi penelitian lah kira-kira ya sahabat semua. Tetapi kalau kita di kualitatif itu kita namakan sebagai situs penelitian. Nah, itu yang kita perlu declare di mana situs penelitian kita. Nah, kemudian tentu yang lain seperti informan penelitian. Nah, informan ini kata lain atau penyebutan kalau di penelitian positif itu responden. Kalau di kualitatif itu namanya informan penelitian ya sahabat. Informan penelitian, jangan lupa itu informan penelitian. Nah, untuk di subbagian informan penelitian ini bisa sahabat tuliskan terkait dengan siapa saja yang akan menjadi informan, terutama informan kunci ya sahabat. Kalau di kualitatif itu tidak perlu banyak untuk informan itu, ya 5 boleh, ya. Kemudian ya paling banyak 15 itu sudah banyak sekali untuk informan di penelitian kualitatif. Karena apa? Karena di kualitatif itu bukan persoalan banyaknya informan, tetapi lamanya kita menggali informasi dari informan, dalamnya informasi yang kita gali dari informan, sehingga kalau dipertanyakan sedikit sekali informan itu, ya nggak apa-apa, ya itulah kira-kira karena kapasitas kita sebagai seorang peneliti itu tidak akan banyak, apalagi kita memenuhi kebutuhan untuk penelitian penyelesaian studi dibatasi oleh waktu, ya sahabat. Sehingga memang informan kunci atau key informan di dalam penelitian kualitatif itu tidak perlu banyak. 5 sudah sangat bagus, 10 juga boleh, pokoknya range-nya antara 5 sampai 15 lah kira-kira sahabat. Itu sudah sangat luar biasa bagus ya. Nah, kemudian tentu di situ sahabat juga harus mendeklar tentang background informan kunci itu. Kenapa itu dimasukkan ya sahabat? Itu di posisi informan kunci. Nah, kemudian tentu terkait dengan proses pengambilan data itu juga harus dihitung ya, ditulis ya sahabat ya. Jadi ini sebenarnya paket di dalam penjelasan metode penelitian ya sahabat. Jadi perlu sahabat ketahui di dalam metode penelitian itu ada 2 hal penting yang harus dideklar ya di bab 3 ini. Pertama terkait dengan teknik pengumpulan data ya. Yang kedua terkait dengan teknik analisis data. Nah, jadi itu masuk di bab 3 ini ya sahabat ya. Jadi ya sahabat declare, jelaskan sedetail mungkin bagaimana cara atau teknik pengumpulan datanya. Bisa dokumentasi ya sahabat, bisa tracing, searching internet, bisa wawancara, bisa FGD ya. Itu bisa dimasukkan di situ. Lalu jelaskan pula bagaimana tata cara pengambilan data itu gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan analisis data. Nah, analisis data ini biasanya berhubungan dengan karakter setiap metode atau spesifikasi metode ya, sahabat ya. Misalnya kalau sahabat menggunakan metode fenomenologi, nah itu cara menganalisis datanya
berbeda ketika sahabat menggunakan metode etnografi atau metode etnometodologi ya, atau grounded theory ya, itu berbeda. Begitu juga dengan misalnya menggunakan hermeneutik, itu juga berbeda-beda. Nah, perbedaan lebih spesifik itu di teknik analisis data ya, di teknik analisis data. Itu perbedaan yang mendasar di penggunaan metode ya. Karena tentu ini satu frame ya, dalam satu metode itu sudah paket biasanya antara teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Nah, itu sahabat ya yang perlu dideklar di bab 3. Nah, mendeklarnya tentu ya tadi sahabat tinggal mengikuti tahapan-tahapannya dan pembahasannya dijelaskan saja secara baik di bab 3 itu. Nah, yang lain mungkin bisa tambahan saja, misalnya apakah menggunakan istilah objek atau, tetapi kalau di kualitatif sudah paten ya sahabat menggunakan istilah situs penelitian, itu kemudian informan penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Nah, itu kira-kira yang perlu dideklar di bab 3. Jadi simple saja di bab 3 penelitian kualitatif itu tidak ribet. Jadi tidak pakai definisi operasional variabel kayak di penelitian positifis ya. Di positivis ya sahabat ya. Jadi lebih simple dari penelitian kuantitatif atau positivis. Nah, itu kira-kira ya untuk di bab 3 ini singkat. Nah, kalau disusun secara baik, biasanya yang pertama perlu sahabat declare yaitu terkait dengan waktu penelitian kapan ya, kemudian situs penelitian dulu ya, kemudian bisa berikutnya waktu penelitian juga sahabat perlu declare di situ, kemudian informan penelitian sahabat perlu dijelaskan secara detail di situ, kemudian teknik pengumpulan datanya sahabat perlu declare, dan kemudian berikutnya teknik analisis data. Nah, itu kira-kira sahabat yang penting-penting disajikan di bab 3 itu ya. Selebihnya tidak perlu ada rencana uji, tidak perlu, karena kita bukan penelitian kausalitas, kemudian kita tidak perlu mendefinisikan variabel juga, tidak perlu, dan kita tidak uji-uji statistik yang lain, tidak perlu. Jadi tidak ada. Jadi di bab 3 itu untuk penelitian kualitatif tidak perlu ada uji-uji statistik. Jadi tidak perlu ya. Yang perlu dideklar di situ khususnya terutama terkait dengan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Itu bab 3. Kunci dari menulis bab 3 itu di situ saja ya, tidak terlalu rumit sih sebenarnya. Nah, itu kira-kira sahabat untuk menulis bab 3, dan tentu nanti yang harus dipahami secara betul ya tadi di dua aspek itu saja ya sahabat, di persoalan bagaimana cara kita mengumpulkan data dan bagaimana cara kita menganalisis data. Itu yang paling penting, yang paling substansi di dalam menulis bab 3. Nah, itu kira-kira sahabat, kalau saya bisa simpulkan, maka bab 3 itu isinya terkait dengan situs penelitian, waktu penelitian, kemudian informan penelitian, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data. Itu saja sahabat semua. Nah, ini semua tergantung pada metode apa yang sahabat gunakan. Nah, metode apa itu sudah sahabat tulisan di bab 2 terkait dengan landasan-landasan teorinya dan tentang metode yang sahabat pakai. Nah, itu juga terkait dengan tujuan penelitian yang demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan sahabat semua. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit membantu sahabat-sahabat kualitatif semua. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.